Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali kita di persekutuan doa setiap hari Jumat. Dan pada saat ini kita masih secara online karena memang belum boleh kita bertemu satu dengan yang lain. Dan kita senantiasa saling mendoakan, dan kiranya pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadikan berkat buat kita semua. Kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan, biar itu bisa menguatkan kehidupan kita pada saat-saat yang akan datang. Mari Bapak Ibu, mengawali persekutuan kita akan bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami, Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Kami mengucap syukur, dan kalau kami mengingat akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat-saat kami mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pertemuan kami pada malam hari ini, dan kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan dan pegangan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tadi video terkait dengan suasana sungai, dan di sekitarnya ada pepohonan-pepohonan, dan kita melihat bahwa pohon-pohon yang ada di sekitar, di pinggir-pinggir sungai itu, dia selalu hijau, kemudian dia selalu hidup dengan segar, dia selalu memberikan buah, dan kita melihat lingkungannya senantiasa hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa sungai tersebut, pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu, dia juga mengalami musim kemarau dan musim hujan. Ini sungai itu adalah sungai yang ada di Bali, yang biasa dipakai untuk arung jeram
tulis-tulis, kita melihat pada saat kemarau yang terik, yang gersang, itu kita melihat pohon-pohon di sekitarnya itu masih hijau, masih segar. Kalau kita melihat kemarau yang di daerah-daerah selatan, kita bisa melihat pada saat kemarau itu pohon-pohonnya menjadi kering. Petani tidak bisa menanam padi dan yang lain-lain. Tanaman-tanaman yang lain pun juga mengering semua. Ya, kita bisa melihat sepanjang jalan pada saat sepanjang jalan tol ya, pada saat musim kemarau ya, sekitar bulan sekarang ini bulan Mei atau Juni sampai dengan bulan Oktober, itu suasana menjadi kering kerontang. Karena apa? Karena memang tidak ada sumber air. Tapi Bapak Ibu bisa melihat semua pohon yang dia hidup di sekitar aliran air, pohon-pohon tersebut tidak layu. Dia tetap memberikan oksigen yang bagus, memberikan buah yang seharusnya dikeluarkan pada musimnya. Kita bisa melihat bahwa satu pohon atau pohon-pohon yang hidup di dalam aliran air, baik itu pada musim kemarau yang kering kerontang, yang panas, ataupun musim penghujan, dia akan senantiasa memberikan kesegaran, memberikan buah yang seharusnya dia hasilkan. Sangat menarik Pak Ibu, perumpamaan ini. Ya, kita belajar terus untuk melihat bagaimana hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari Mazmur yang pertama. Ya. Kita melihat Mazmur yang pertama, ayat yang pertama, itu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah ini kalau di dalam bahasa Inggris atau di King James ini blessed is the man atau happy is the man. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, ya, tidak berjalan, kemudian berdiri dan duduk. Ini adalah aktivitas, menggambarkan aktivitas kita. Ya, bagaimana kita berjalan kemana? Ke tempat pekerjaan, ke tempat kita berkumpul, ke tempat kita mengarahkan pikiran dan hati kita, juga tubuh kita. Kemudian berdiri, bagaimana kita itu bersama-sama dengan orang lain menunggu sesuatu, ataupun juga melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian duduk itu menggambarkan hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Itulah gambaran kehidupan kita: berjalan, berdiri, dan duduk. Kemudian berbahagialah orang yang tidak. Ayat yang pertama ini menggambarkan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah gambaran bahwa apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kalau orang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh ini, akan diberkati, blessed, happy, berbahagia. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, apa itu? Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kesukaannya, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini adalah menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang percaya. Kalau tadi ayat yang pertama adalah
apa yang seharusnya tidak dilakukan. Ayat yang kedua ini apa yang seharusnya dilakukan, yaitu kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini apa yang harus dilakukan. Kemudian dampaknya apa? Kalau kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan itu, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ditanam di tepi aliran sungai. Nah, Pak itu kita tentunya juga setiap hari kita bersama-sama memberikan waktu ya, buat kita berhubungan dengan Tuhan. Kita berdoa saat teduh, dan kalau pada saat yang normal setiap minggu itu pergi gereja beribadah. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian itu menggambarkan hubungan kita dengan Allah itu menjadi baik. Kalau kemudian kita melakukan ritual aktivitas keagamaan, tapi kita tidak menikmati hubungan dengan Allah, ya semuanya akan tidak ada artinya. Bagaimanapun kita melakukan ritual-ritual, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi kita tidak bisa menikmati hubungan kita dengan Allah secara pribadi, ya tidak ada artinya apa-apa. Artinya bahwa kehidupan kita itu seolah-olah tidak merasakan aliran air dari Allah, kasih Bapa. Aliran air ini menggambarkan bagaimana kasih Allah itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah inilah barangkali mengoreksi kita ya, apakah kita setiap hari sudah menikmati kasih Allah itu, menikmati aliran air yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, ini menggambarkan mengenai kehidupan orang yang benar dan orang fasik. Jadi langsung dipisah antara kehidupan orang yang benar dan orang fasik. Nah ini kan jelas ya, orang fasik itu tadi berjalan, berdiri dan duduk di dalam kumpulan semua. Tetapi orang yang benar ini kehidupannya adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan setiap hari. Nanti pada saat ayat-ayat berikutnya itu akibat dari kehidupan orang yang fasik dan kehidupan orang yang benar. Dan pada ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Akhir dari perjalanan. Nah, ini menggambarkan kita juga bagaimana perjuangan kita untuk menikmati hidup ini. Apakah kita berjalan menuju kehidupan orang yang benar, atau berjalan kita menuju orang yang fasik. Ya, karena apa itu kita bisa melihat bahwa kehidupan kita pada saat ini ya cukup sulit ya, kalau kita melihat pandemi yang belum berhenti, kemudian kesulitan kehidupan, juga pertumbuhan dari anak kita, suasana lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apakah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kemudian kondisi kehidupan kita ini akan mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita berjalan bukan tetap menjadi orang benar, tapi kita bergeser pada perjalanan menjadi orang fasik. Ini gambaran yang bisa kita renungkan. Kita setiap hari belajar untuk menikmati kasih Allah, sehingga apapun kondisinya kita akan tetap bisa merasakan kasih Allah, dan hidup kita ini akan menjadi orang yang benar. Amin.
akhiri dengan bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh merenungkan kembali akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di dalam Mazmur yang pertama ini mengingatkan kembali apakah kami secara pribadi sudah menikmati kasih Allah di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami yang menyenangkan, di dalam kehidupan kami yang kadang-kadang mengalami kesulitan, apakah kami sudah bisa menikmati kasih Tuhan? Itu kuncinya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami setiap hari boleh merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan yang berikan kami, sehingga kami akan menjadi kuat dan hidup kami akan terus diarahkan ke dalam kehidupan orang-orang yang benar, sehingga kami boleh senantiasa memuji Tuhan setiap hari. Kalian boleh setiap hari menikmati kasih Tuhan seperti aliran sungai yang senantiasa memberikan kesegaran yang baru buat tanaman-tanaman di sepanjang aliran sungai. Biar Tuhan kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau dalam kehidupan kami, mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam susah sukar sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Di dalam situasi seperti ini, bagi orang-orang percaya harus dapat mengendalikan diri dan menahan emosi. Kesabaran, ketabahan, dan ketegaran itulah yang dikehendaki Tuhan untuk menghadapi situasi seperti ini. Saudara, mari kita lebih dekat kepada Tuhan, karena Dialah tempat perteduhan kita. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar.